Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, kami masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Joshua Pardede dan juga Pak Edi. Pak Joshua, tadi agak terpotong sedikit pembicaraan dengan Pak Edi. Mungkin apa yang menurut Anda bisa dilakukan saat ini di tengah kondisi pandemi ini dan di tengah kondisi extraordinary yang tidak semua negara pasti tidak pernah melakukan ini, begitu ya. Kalau kita bicara soal pertumbuhan kredit kan ini pemerintah sudah banyak sekali melakukan stimulus, otoritas juga sudah melakukan stimulus. Sejauh ini seperti apa penerapannya dan efektivitasnya, dan bagaimana memacu pertumbuhan kredit ini? Ya, saya pikir memang penyebab dari perlambatan ekonomi domestik yang berujung pada perlambatan permintaan kredit ini, memang salah satu cara ataupun mungkin salah satu alternatif adalah pemerintah. Bagaimana pertama pemerintah meyakinkan, memberikan confidence ya buat konsumen secara umum. Baik tadi kita tahu bahwa pemerintah juga meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari misalkan anggaran PEN khususnya perlindungan sosial dan juga anggaran kesehatan ya. Dan kedua, karena kalau kita lihat dengan pemerintah menyalurkannya secara produktif dan efektif, tentu ini akan memberikan penurunan daya beli masyarakat akibat COVID ini pun juga tertahan, dan kita harapkan ini bisa kembali bangkit ya dengan kebijakan ataupun stimulus dari sisi produksinya juga. Yang kedua juga adalah faktor yang cukup penting adalah bagaimana pemerintah juga bisa mengamankan ataupun pada saatnya nanti mendistribusikan vaksin ya, karena kalau kita lihat sampai sejauh ini perilaku konsumsi masyarakat itu khususnya yang menengah ke atas ini bukan masalahnya daya belinya turun ya, tapi karena mereka punya pendapatan ya, tapi pendapatannya tidak bisa dibelanjakan. Karena apa? Karena dalam masa pandemi ini mereka tidak bisa traveling, tidak bisa ke mall, tidak bisa belanja otomotif juga, karena kalau dengan kondisi work from home buat apa kita beli otomotif ya. Jadi tentu mindsetnya adalah saat ini adalah bagaimana mengamankan ataupun memarkirkan dananya ini ke perbankan, sehingga tidak heran bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan per Agustus itu berdasarkan data OJK sudah tumbuh double digit 11%. Dan di sisi lainnya di LDR perbankan ini trennya menurun. Dan yang ketiga adalah, yang cukup penting juga adalah bagaimana meningkatkan ataupun mempercepat efektivitas dari anggaran PEN. Karena saya juga mengapresiasi, karena ini kan timeline-nya berarti kan dari awal Juni sampai dengan pertengahan September ya. Kemarin Kementerian Keuangan juga sudah melaporkan bahwa tingkat penyerapannya sudah sekitar 36-38% gitu ya. Sehingga sebenarnya sudah cukup baik, tapi memang tadi ada beberapa anggaran stimulus ini belum terserap dengan baik, khususnya untuk dukungan korporasi ya. Jadi saya pikir ini yang ketiga faktor inilah yang saya pikir kita harapkan bisa mendorong kembali lagi aktivitas ekonomi masyarakat, ataupun juga mungkin yang keempat adalah bagaimana pemerintah juga bisa mendorong, memberikan stimulasi buat sektor-sektor yang masih bisa bertahan di tengah pandemi. Salah satunya adalah sektor pertanian ya, pertanian, perkebunan, dan juga turunannya ini saya pikir kalau kita lihat data PDB itu BPS melaporkan bahwa masih tumbuh positif ya, dan kontribusinya terhadap perekonomian ini juga salah satu yang cukup besar ya, sekitar 15%. Baik. Jadi saya pikir Pak Joshua, saya potong sedikit tadi bicara soal penjaminan kredit korporasi. Bagaimana efektivitasnya kalau menurut Anda sejauh ini? Kenapa masih belum bisa tumbuh begitu kreditnya? Ya, karena tadi permasalahannya adalah permintaannya. Jadi Mbak Popi, jadi kalau kita lihat kredit itu juga ada dua sisi ya kita melihatnya. Penawaran yaitu dari si risk appetite dari perbankan, dan yang kedua adalah permintaan ya. Jadi kita pun juga tidak bisa kan tadi kata Pak Edi, pemerintah tidak memaksakan perbankan untuk bisa menyalurkan kredit. Sedangkan kita pun juga tidak bisa memaksakan debitur ataupun nasabah untuk meminta kreditnya, karena memang kebutuhannya sendiri buat apa? Karena kapasitas produksinya juga tidak 100%, penjualan juga menurun ya, dan juga cash flow juga memburuk, sehingga buat apa pelaku usaha ini membutuhkan permodalan gitu ya. Jadi syukur-syukur untuk bertahan hidup bertahan di tengah pandemi ini saja, saya pikir
masih cukup baik gitu. Jadi untuk sampai dengan saat ini masih survival mode, ini masih dijalankan oleh pelaku usaha seperti itu. Oke, Pak Edi, soal serapan anggaran, kerap kali ini dituduhkan pemerintah masih belum cukup berlari untuk serapan anggaran dan kerap kali dituduhkan belum optimal. Tapi bagaimana perkembangannya sampai saat ini, Pak Edi? Tadi sudah disebut oleh Pak Joshua ya, kalau untuk program PEN ya, karena kan sekarang itu fokus untuk pemerintah kan selain untuk penanganan COVID kan, yang pertama kesehatan, kedua kan pemulihan ekonomi ya, dan pemulihan ekonomi ya melalui program pemulihan ekonomi atau PEN ya. Serapannya 38,6% ya posisi tanggal 28 September ya, itu tidak buruk, tapi dengan catatan, saya pengen yang tadi disampaikan Pak Joshua disinggung tadi, yang untuk kita sebutnya klaster pembiayaan korporasi kan memang realisasinya masih nol ya Pak Joshua ya. Nah itu tuh sebenarnya mayoritas itu untuk BUMN itu. Mayoritas untuk BUMN, hampir 93% dari budget di pembiayaan korporasi untuk BUMN. Yang untuk private itu ya tidak besar, itu adalah penempatan dana untuk sektor padat karya yang tadi saya sebut, penjaminan kredit yang diberikan untuk industri-industri atau korporasi yang tenaga kerjanya di atas 300 orang. Nah, itu supaya kalau mengajukan kredit itu penjaminannya dibayar oleh pemerintah. Tapi yang tadi saya sebut di awal juga, kebutuhannya ternyata tidak banyak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi anggaran itu pemerintah sudah bekerja keras ya, tapi ya tadi itu misalkan keringanan pajak. Keringanan pajak itu kan penyerapannya tadi saya bilang masih 20%. Itu kan bisa diberikan kalau ada orang mau bayar pajak gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang dikritik oleh dunia usaha juga lah, kita gimana mau bayar pajak gitu. Kita kan dunianya lagi pasarnya lesu gitu ya. Nah jadi sebenarnya kalau kita bicara pertumbuhan kredit tadi disinggung oleh Pak Joshua. Jadi kita harus mulai dari masalahnya. Masalahnya tuh di sisi permintaan. Itu permintaan. Jadi orang-orang yang punya uang itu sekarang menahan uangnya, gitu. Yang tadi disebut oleh Pak Joshua itu betul sekali. Jadi kelas atas, menengah atas itu kan punya uang, daya beli mereka tidak turun, tetapi mereka membatasi mobilitas. Bukan karena takut sama pemerintah atau apa, takut sama COVID. Ada atau tidak ada larangan, mereka takut COVID. Nah, sehingga yang tadi disebut Pak Joshua itu betul. Bagaimana caranya supaya pemerintah memberikan confident bahwa orang itu masih bisa melakukan spending ya, berbelanja katakanlah gampangnya gitu dengan aman. Itu artinya jawabannya adalah protokol kesehatan. Ini yang harus ditegakkan oleh pemerintah dan sekarang sedang diupayakan dengan keras meskipun memang tidak mudah ya. Karena kalau orang mau berbelanja maka dunia usaha akan bergerak, maka permintaan terhadap kredit juga akan meningkat. Tapi ada satu hal yang saya ingin tanya ke Pak Joshua ini. Saya ada informasi begini Pak Joshua. Jadi beberapa waktu yang lalu kami dari kantor staf presiden itu berdiskusi dengan asosiasi antara lainnya asosiasi pengusaha retail. Nah, mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengajukan kredit modal kerja ke bank. Saya nggak sebut namanya ya, yang pasti bukan di tempat Pak Joshua ya. Nah, katanya bank itu dengan berbagai alasan nggak mau memberikan. Saya pribadi menduga bahwa bank itu juga berhitung resiko yang tadi disebut oleh Pak Joshua juga kan. Jadi permintaan kredit memang terbatas. Dalam beberapa kasus ada kebutuhan, tetapi bank takut mengambil risiko. Dalam suasana begini, benar nggak bisnisnya lancar? Benar nggak orang nanti bisa bayar dan sebagainya? Nah ini kemudian semuanya bermuara kepada lesunya kredit perbankan gitu. Jadi ada faktor kebutuhan yang memang turun, ada juga sedikit yang usahanya masih jalan mengajukan kredit, banknya yang kelihatannya masih ragu-ragu. Ya. Tapi itu Pak Joshua yang akan bisa mengonfirmasi. Oke, silakan Pak Joshua. Ya betul Pak, jadi kalau kita lihat mungkin ada beberapa bank yang kalau kita lihat risiko kreditnya memang meningkat cukup signifikan ya, karena diversifikasi portofolio kreditnya mungkin tidak terdiversifikasi dengan lebih baik gitu ya. Artinya mungkin bank tersebut portofolio kredit misalkan ke sektor retailnya sudah cukup tinggi, dan dengan adanya efek PSBB di Jakarta dan juga beberapa kota, mungkin karena kita tahu bahwa aktivitas di mal ini, mobilitas ke mal pun juga terbatas ya, jadi makanya perbankan tersebut mungkin belum berani ya untuk menyalurkan kredit karena risikonya tinggi sekali Pak. Kalau kita lihat BOPO perbankan itu meningkat dari ke tahun lalu, itu memang karena kreditnya ini meningkat juga.
dan ditambah lagi juga dengan cash flow-nya dari perusahaan ini kan masih belum tahu ya, karena kita masih belum bisa memprediksi ataupun memperkirakan sampai kapan COVID ini sudah bisa mereda dan cash flow dari perusahaan tersebut juga bisa kembali bergairah kembali gitu. Jadi saya pikir faktornya memang betul bahwa ada dari sisi permintaan dan juga sisi penawaran, tapi kalau saya melihat secara umum ini memang permintaannya lebih mendominasi, Pak. Penurunan permintaan itu lebih mendominasi dari yang kekhawatiran dari perbankan itu sendiri. Karena kalau kita lihat saat ini perbankan ini yang tadi disampaikan juga penyaluran karena justru kalau kita lihat year to date ya tahun kalender itu justru malah sudah turun hampir 100 triliun. Tapi penempatannya pada SPN sudah naik hampir 700 triliun ya, dan juga ada sebagian juga ditempatkan di instrumen BI gitu. Jadi makanya ini kita lihat tidak efektifnya stimulus itu ya karena akhirnya masuk lagi kepada SBN dan juga kepada instrumen BI seperti itu. Oke, Pak Joshua sedikit mungkin sebelum jeda, kalau kita lihat data DPK kan ini di bank cukup naik tajam begitu. Soal kesehatan bank sendiri sampai saat ini seperti apa? Ya kalau kita lihat secara umum tingkat risiko likuiditas ya, alat liquid terhadap NCD ataupun alat liquid terhadap DPK itu masih di atas batas amannya ya, sudah aman sekali gitu ya. Karena di sisi lainnya Bank Indonesia juga sudah melonggarkan kebijakan moneternya, sudah menurunkan giro wajib minimumnya, plus ditambah lagi juga dengan Bank Indonesia sudah melakukan ekspansi dengan kebijakan quantitative easing-nya. Dan di sisi lainnya juga dari sisi permodalan ini juga trennya per Agustus ini tren dari KAR perbankan itu juga trennya meningkat ya. Jadi dari sisi permodalan, dari sisi likuiditas ini masih tetap baik, dan juga dari sisi risiko kredit pun juga kalau saya mencatat per Agustus itu masih dalam kisaran 3,2% rasio NPL-nya. Sehingga secara umum memang saya pikir ini belum ada masalah yang khawatirkan sektor keuangan ya, karena di sisi lainnya juga OJK juga mensupport ya dengan POJK nomor 11 terkait dengan restrukturisasi kredit dan juga penilaian aset berdasarkan satu pilar, itu saya pikir sangat memberikan relaksasi ya untuk perbankan sehingga risiko kreditnya ini tidak sampai meningkat tajam seperti itu, Mbak Poppy. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa dalam segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami di sini.